Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan sedikit ulasan tentang Islam. Namun kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Tuhan kita Islam Provinsi Jawa Timur. Pertama yaitu apa itu pembelajaran mendalam yang biasanya kita sebut deep learning, Inggrisnya deep learning. Yaitu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal atau menguasai materi, tetapi dapat mengaplikasikannya dalam dunia nyata dengan menekankan pada proses pendidikan secara suasana belajar dan proses belajar kesadaran bermakna, dan dimudahkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pertama, landasan PM menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasah akal budi, dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kebutuhan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Bisa dipahami? Kita berusaha dulu. 8 dimensi proses lulusan yang sudah kemarin pernah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu pertama keimanan dan ketaatan terhadap ini adalah inti dari learning atau mendalam, yaitu pertama kesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Dalam setiap pembelajaran kita harus mempunyai 3 prinsip. Oke. Pertama kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke. Kalau kelas tidak gembira, tidak akan masuk. Masuk bisa. Mantap. Pengalaman belajar. Ingat 3M, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini pengalaman belajar. Pertama memang memahami. Pemahaman tentang satu merupakan tahap awal murid mendapatkan fondasi pengalaman belajar, dan seterusnya bisa dipahami sendiri atau belajar sendiri. Oke. Lanjut. Pengalaman belajar mengaplikasi. Pengalaman belajar yang menunjukkan kreativitas murid mengaplikasi pengetahuan kehidupan secara kontekstual. Murid mampu menghubungkan ide-ide, menganalisis, membangun solusi kreatif dalam pemecahan masalah konkret, dan hasil dapat merupakan produk atau kinerja murid. Berikutnya refleksi. Proses di mana murid mengevaluasi dan memakai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah paham itu refleksi dari segi bahasa, atau kita bisa pahami sendiri. Ya, paham. Mantap. Lanjut. Oke. Pengalaman belajar ini perbandingan deep learning dengan metode sebelumnya. Ada taksonomi yang ditemukan oleh namanya itu pertama pada saat bukan kita menciptakan mengevaluasi, menganalisis, dan memahami. Kita untuk materi deep learning kita jadikan merefleksi. Kemudian untuk yang itu berpikir abstrak mendalam. Kemudian kita ganti menjadi satu refleksi rasionalis atau rasionalis menjadi mengaplikasi. Kemudian ada multikultural dan multistruktural, itu kita sudah memahami. Jadi kegiatan di sini kita bisa melakukan pembelajaran lebih simpel. Oke. Mantap itu. Lanjut. Kerangka pembelajaran mendalam, praktik pedagogik lingkungan pembelajaran.
pahami tadi. Desain pembelajaran menentukan tujuan pembelajaran, menentukan cara pembelajaran, asesmen di sini awal pembelajaran, asesmen saat proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa, mantap. Oh, oh. Mungkin sekedar ini saja yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada pemahaman yang belum kita pahami, kita lanjut kemudian hari, kita sambil sharing-sharing dan sebagainya. Kemudian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.